Pemirsa, baru saja kami tayangkan beberapa pernyataan publik yang berduka atas peristiwa pembunuhan Angelin, anak berusia 8 tahun di Sanur, Bali. Sama seperti kasus kekerasan pada anak sebelumnya, kasus pembunuhan Angelin juga mendapat perhatian publik dengan porsi yang cukup besar. Ya, ini sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan Kapolri, Jenderal Polisi Baharudin Haiti, yang kebetulan disayangkan segmen ini sudah tidak bisa bersama kita. Pak Logan dari Kompolnas, tadi kami sudah tanyakan komentar dari Kompolnas bahwa Polri tidak siap atau belum siap dalam menangani sejumlah kasus kekerasan anak. Kemudian beliau meminta kami untuk menanyakan kembali yang dimaksud oleh Kompolnas itu belum siapnya di mana, karena undang-undangnya sudah ada dan sejumlah kasus yang memang dilaporkan pada saat ini sedang dalam pemrosesan seperti itu. Jadi barangkali belum siapnya itu mengenai penyiapan sumber daya manusia dan mungkin juga organisasi. Saya kebetulan dari Bengkulu barusan, ya pas dalam kaitan ini saya monitor bahwa sebetulnya di Bengkulu itu kan termasuk Polda yang tantangan atau ancaman Kamtibmasnya tidak terlalu menonjol ya. Di sana sendiri sebetulnya secara organisatoris sudah siap. Jadi di Polda sudah ada Subdit Renakta, ya di bawah Direktur Reskrim Di tingkat Polres sudah ada di bawah Satkrim itu unit Renakta. Dan rata-rata karena menurut pesan dari Undang-Undang Perlindungan Anak harus ada poluan. Ya, namun belum memadai. Ya, kalau di Metro Jaya saya kira sudah siap, ya sudah siap. Tapi kalau kelihatannya kasus Bali ini publik menaruh perhatian ini karena memang sangat dramatis, ya kan, dramatis. Bahkan sudah 20 harian dikeluhkan hilang, ya kan, tidak ketemu, tahu-tahu sudah jadi jenazah. Ini barangkali. Tapi kalau saya menilai, terus terang aja. Kebetulan saya di Kompolnas kan mantan polisi ya. Ya, barangkali memang tadinya Polri menganggap ya tidak sampai dibunuh, ya kan? Apalagi dari sekolahan didengar apa dan sebagainya. Ya, tapi ya dan kalau hasil autopsi kelihatannya dibunuhnya juga ya sudah sejak dinyatakan hilang itu. Ya. Pak Logan, menurut Anda ini ketidaksiapan Polri dalam menangani kasus kekerasan ini, ketidaksiapannya di sebelah mana ini Pak Logan? Tidak siap untuk mencegahkah, tidak siap untuk mengungkap atau apa sebetulnya? Yang pasti mencegah. Ya, jadi memang seluruh kepolisian negara di dunia ini mengharapkan polisi itu dapat mencegah kejahatan, ya preventif dan preemptif. Ya, preemptif itu mencegah ke akar masalah. Jadi misalnya katakanlah ini kan tidak lepas juga dari masalah ekonomi ini kan. Anak ini diadopsi, ternyata kelihatan ibunya ada. Kenapa diadopsi? Ini juga belum dipublikasikan. Nah, ya. Pak Logan, tapi kan di tiap polisi bahkan Polres itu ada unit PPA, ada, pelayanan perempuan dan anak. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Baharudin Haiti dan menyebutkan bahwa unit itu sudah cukup mumpuni ya untuk kemudian mengatasi kasus-kasus seperti itu. Sedangkan kalau pencegahan sebetulnya lebih banyak harusnya diletak pada laporan masyarakat. Nah, ini bagaimana, Pak? Jadi masalah katakanlah perlindungan terhadap anak, perlindungan itu kan perlindungan dari kekerasan, ya baik itu kekerasan yang bersifat fisik, psikis maupun penterlantaran dan sebagainya. Ini kejadiannya di dalam rumah tangga, ya pada umumnya. Katakanlah seperti yang kemarin di mana itu yang diterlantarkan berapa orang anaknya itu. Jadi memang bagi polisi berbeda dengan mencegah copet, mencegah penodongan, karena itu sudah ada di polisi itu polisi hasar yang merupakan rawan terhadap terjadinya tindak pidana kalau tidak ada unsur pencegahan. Katakan di terminal, calon korban sudah ada, calon pelaku sudah ada, tinggal preventifnya itu mencegah supaya kesempatannya tidak ada. Ya, pelaku niat sudah ada. Untuk perlindungan anak ini kan sulit, ya. Nah, ini pun kemarin ya memang kalau kita lihat ini sebetulnya ibu angkatnya ini sudah cukup baik, langsung lapor kan dia kan. Kalau nggak salah melalui media kita lihat dilapor dulu ke polisi. Tapi mungkin polisi karena menganggap tidak terlalu serius ini ya karena dinyatakan hilang, malah
keluarga ini lapor lagi ke Lembaga Perlindungan Anak. Baru rame kan? Baru rame. Jadi memang sangat sulit. Jadi perlindungan anak ini sebetulnya harus disosialisasikan. Ya, sebetulnya bangsa Indonesia ini cinta anak itu luar biasa kan? Ya kan? Cinta anak ini. Kalau sampai orang tua ada yang tidak melindungi anaknya kan luar biasa itu. Dan tentunya kita juga mau dikenal sebagai bangsa yang melindungi setiap anaknya. Ini kita ada pernyataan, pemirsa, data maksud kami, ribuan anak menjadi korban kekerasan setiap tahunnya. Berikut datanya kami hadirkan untuk Anda dalam grafik berikut. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, lebih dari 11.000 kasus kekerasan pada anak terjadi. Angka tertinggi terjadi di tahun 2013. 3.339 kasus. Sementara tahun ini, periode Januari hingga Mei, terjadi 339 kasus. Ini angka yang cukup menyedihkan dan fantastis ya. Kalau temuan Kompolnas seperti apa perlakuan polisi terhadap data ini? Apakah ke 1.000 lebih kasus tadi di tahun 2013, 11.000 maksud kami, diproses dan ditangani semuanya? Saya tidak tahu ya, saya juga mendapat data dari 2010 sampai 2014 terjadi 21.689 797 kasus. Tapi ini mungkin catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kalau yang masuk dilaporkan ke polisi saya tidak tahu ya. Tapi memang perlindungan anak ini kan banyak ini yang dilaporkan ini tersangkanya adalah orang tua. Ya, kalau tidak sampai menimbulkan luka berat atau terlantar betul mungkin banyak ini yang didamaikan. Ini mungkin tidak dilaporkan oleh polisi. Jadi memang angkanya berapa persen ini yang diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kan tidak jelas. Tapi untuk perlindungan anak ini saya pikir kalau di luar keluarga yang melaksanakan kekerasan terhadap anak itu, saya yakin polisi akan cepat. Nah, ini pun kemarin kan karena diduga ibu angkatnya yang ini, apalagi dari sekolah. Jadi mari kita lihat kasus per kasus. Baik. Kasus per kasus. Kalau kan apakah kemudian angka-angka yang ribuan itu tadi itu cukup bisa menjelaskan kepada publik bahwa Polri sebetulnya kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus tersebut? Apakah itu cukup angka yang bisa kita simpulkan bahwa Polri memang demikian atau bagaimana? Ya. Jadi memang melihat angka ini memang Polri harus serius ya. Karena itu strategi Polri pun antara lain kita sudah menganggap salah satu yang paling efektif untuk memberikan perlindungan terhadap anak ini, baik perlindungan hukum maupun fisik, adalah melalui polisi wanita. Ya, sehingga sekarang ini sudah ada strategi, strategi gelar kekuatan maupun pembangunan sumber daya manusia Polri untuk paling tidak tiap polsek itu ada satu poluan, ya ada satu poluan. Sudah ada strateginya. Nah, namun memang ini perlindungan anak ini kan, ya itu saya bilang tadi, karena ini ada juga menyangkut kebiasaan dan sebagainya. Ya di kita ini, saya ini kelahiran sudah cukup tua saya. Ya saya juga banyak menyaksikan kalau orang tua ngambil lidi, ya. Anaknya terlambat pulang aja di jidar itu sampai menjerit-jerit, dianggap biasa. Ya, itu merupakan suatu hak. Tapi ternyata setelah secara internasional, makanya kita ada undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya makin merajalela, termasuk kepada istri. Ya, kalau orang dulu mungkin corporal punishment itu biasa. Saya mengalami biasa ya. Pakai rotan di kalau nggak ngerjain PR atau tugas sekolah oleh guru gitu ya. Tapi kalau sekarang kelihatan guru begitu bisa langsung diserbu KPAI. Saya kebetulan orang tua saya nggak suka mukul. Ya. Karena dua sistem pendidikan yang mewarnai di Republik ini, satu ala Jerman, dua ala Belanda. Ala Belanda itu dengan kekerasan, ya supaya jangan terjadi lagi, termasuk di sekolah. Saya masih ngalami PR kalau salah, dilempar itu. Pak Logan, artinya kan yang menjadi apa yang diklasifikasikan sebagai sudah tindak kekerasan atau sebenarnya masih disciplinary action saja, itu kan masih gray area di setiap sekolah, di setiap household, di setiap rumah tangga, tergantung nilai apa yang diputuskan untuk dianut oleh orang tua dan mungkin tenaga pengajarnya. Apakah masyarakat kita dalam hal ini juga kepolisian sebagai penegak hukum sudah menguasai betul pengetahuan tentang hal ini dan bagaimana menanganinya, karena tentunya harus berhati-hati ya. Kalau kita terlalu cepat menjadikan orang tua sebagai tersangka juga, ini bisa merugikan anaknya di untuk jangka panjang. Apakah kepolisian kita di bawah unit perlindungan perempuan dan anak ini
sudah memiliki pengetahuan seperti itu? Loh, saya kira sudah. Jadi apalagi polisi ini sekarang, pakar-pakar hukum kita sudah mendeklarasikan supaya diterapkan restoratif justice. Jadi kalau ada laporan misalnya penganiayaan anak atau kekerasan anak, apalagi dilakukan orang tua atau abangnya, ya mungkin tidak langsung berpikir ditahan atau apa dan sebagainya. Ini menurut saya. Tapi luar biasa kemajuan setelah reformasi mengenai perlindungan terhadap anak, terhadap istri ini. Ya, jadi saya ulangi tadi, ada dua sebetulnya mengenai pembinaan anak di Republik ini. Diwarnai Belanda dengan kekerasan, Jerman dengan contoh. Nah, lihat itu. Wah, umpamanya lihat Pak Presiden kita ini. Nah, jadi ini sebetulnya harus dikombinasikan. Jadi Pak Logan, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Polri? Kalau kita mengingat bahwa pencegahan itu kan susah dilakukan. Kadang-kadang kita melihat di tetangga sebelah itu, kita menganggap kadang-kadang itu cara mereka untuk mendidik anaknya begitu. Nah, apa yang kemudian bisa Polri lakukan? Bukankah pencegahan itu susah dilakukan? Nggak mungkin polisi bisa mengawasi seluruh rumah yang ada di wilayah tersebut. Ya, apa yang bisa diharapkan, Pak? Jadi sebetulnya konsep ini sudah dari dulu ada dalam sistem kepolisian kita, ilmu kepolisian. Ada 3 hal polisi itu pendekatannya dalam membina Kamtibmas. 1 preventif, 2 preemptif, 1 represif. Nah, preventif itu yaitu tadi misalnya di sekolahan, di tempat-tempat umum, tempat bermain anak, ya diadakan ini patroli dan sebagainya. Nah, preemptif ini ya ini memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui sekolah, melalui, dan itu sudah ada dari dulu. Renakta di polisi itu ada. Ya ada Renakta. Tadi kita udah sempat tanyakan juga ya Egan sama Pak Badrodin apa perasaan dan pendapat beliau tentang jumlah personel di bawah unit-unit ini, dan beliau mengatakan di setiap Polres sudah cukup kok. Gimana menurut Anda? Jadi kalau cukup terus masalahnya ada di mana? Jadi mengenai jumlah personil Polri ini masih perdebatan ya. Sampai saat ini ya jumlah Polri itu kan 420.000 secara nasional. Polwannya itu masih sangat sedikit ya. Memang mau digenjot ini untuk merekrut polwan. Berapa persen Pak jumlah polwan? Jumlah polwan itu tidak sampai 10% itu, tidak sampai 10%. Idealnya? Ini sedikit saya jelaskan. Kenapa untuk sebutan polwan di Republik kita ini pakai polisi wanita, bukan wanita polisi? Ya, kalau TNI kan wanita angkatan darat, wanita angkatan laut, wanita angkatan udara. Kenapa polwan ini tidak diterjemahkan policewoman? Kalau policewoman diterjemahkan ke ejaan Indonesia kan harusnya wanita polisi kan? Perbedaannya apa Pak? Loh, karena dulu polwan ini direkrut dulu di Bukit Tinggi pertama untuk memolisi wanita. Jadi untuk wanita atau perempuan sekarang terkenal, kalau dia sebagai korban kejahatan maupun pelaku kejahatan harusnya ditangani oleh perempuan. Jadi penduduk kita ini kan 50-50. Jadi idealnya harusnya sama jumlahnya itu. Ya. Nah memang yang masuk ke kantor polisi kalau kita adakan survei, mungkin tiap hari itu tidak sampai 25%. Harus diingat, kantor polisi adalah kantor pemerintah negara yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat setiap hari dan 24 jam siap melayani publik. Kalau misalnya diganti jadi wanita polisi itu bisa menambah polisi. Jadi ini mari. Jadi kalau saya sering polwan sendiri banyak yang tidak mengingat ini sejarah polwan ini, ya. Sejarah. Jadi sebetulnya melayani wanita itu harus polwan. Tapi banyak masalah di polsek untuk menyiapkan ya WC. Kamar mandi untuk perempuan atau untuk laki-laki sulit itu, ya. Apalagi pendidikannya. Artinya sensitivitas terhadap hal itu harus ditingkatkan di semua lini, terutama dalam kepolisian itu sendiri ya. Pak Logan, kita sudah terhubung dengan Samsul Pasaribu, penelpon pertama kami dari Sibolga, Sumatera Utara. Silakan, Pak Samsul. Baik, selamat siang. Selamat siang, Pak Samsul. Jadi begini, saya pikir kan kasus Angelin ini kan bukan yang pertama sebenarnya. Kita banyak terima kasus-kasus atau menyaksikan sendiri banyak anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi yang paling penting sebenarnya komitmen kita, apakah kita memang sepakat bahwa kasus ini memang harus menjadi yang terakhir gitu. Jadi jangan nanti beberapa waktu ke depan kita temukan lagi kasus yang sama, kita temukan lagi kasus yang sama. Ini kan prihatin kita yang harus yang seperti ini. Jadi artinya saya pikir
harus ada kontrol, terutama dari Komnas Perlindungan Anak barangkali, kemudian dari instansi terkait, agar apa yang menimpa korban yang sekarang sedang kita bicarakan merupakan peristiwa terakhir. Pihak-pihak yang terlibat di sini juga harus diselidiki. Setahu saya sampai sekarang kan masih 1 orang tersangka tuh. Ya mungkin ibu korban sampai sekarang ini saya belum tahu persisnya bagaimana, tapi yang jelas kalau dari laporan warga sekitar dan sebagainya kan ada kekerasan terhadap anak ini. Saya pikir kalau memang ibunya Kalau menurut Anda, pengamatan Anda, kalau di daerah Anda, di Sibolga sendiri, menurut Anda pengungkapan kasus-kasus seperti ini itu berlangsung cukup baikkah atau seperti apa menurut Anda? Kalau di Sibolga, kalau misalnya kasusnya sudah terungkap itu biasanya alhamdulillah sampai sekarang selesai ya. Gitu. Artinya hampir tidak ada yang tidak terungkap dengan tuntas gitu. Menurut Anda, apakah ada yang bisa dilakukan kemudian untuk memperkuat peran dari polisi di tempat Anda? Apakah ada yang bisa dilakukan menurut Anda? Menurut saya begini, tadi saya tertarik itu dengan apa yang disampaikan narasumber kita, masalah mengoptimalkan peran para polisi wanita itu betul. Kalau sekarang kan terbalik, kalau ada demo-demo itu yang muncul polwan malah gitu. Tapi persoalan-persoalan yang yang melibatkan ibu rumah tangga atau anak-anak perempuan itu kan nyaris tidak tersentuh sama sekali kalau saya menyaksikannya seperti itu. Jadi oleh karena itu barangkali penyuluhan dan mungkin doktrin kali agar masyarakat itu benar-benar terbuka terutama kepada adik-adik kita yang kecil-kecil barangkali yang mungkin selama ini sadar tidak sadar pernah mau menerima perlakuan seperti itu harus berani. Mereka harus didorong untuk berani vokal untuk menjerat orang-orang yang selama ini barangkali memanfaatkan keluguan mereka untuk kepuasan seksualnya begitu. Baik, terima kasih Pak Samsul atas masukan komentar Anda. Ini menarik sekali ya, Egan. Ada polwan tapi malah ditaruh di lini terdepan kalau untuk menertibkan demo. Harusnya dialokasikan di Polsek dan Polres-Polres untuk lebih sensitif dalam membantu penanganan kasus terhadap anak dan perempuan seperti itu ya. Ya, pembahasan menarik ini masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.